Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yaitu pada bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua submateri, yaitu yang pertama suprastruktur dan infrastruktur politik, dan yang kedua lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Nah, di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Yaitu yang pertama itu ada partai politik. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Kemudian yang kedua yaitu kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Nah, misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat yaitu media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, contoh media komunikasi politik yang pertama yaitu ada media cetak, contohnya yaitu koran dan majalah. Kemudian media elektronik yaitu televisi dan radio. Nah, selanjutnya kita akan membahas submateri yang kedua yaitu lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan yang mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya dijabarkan oleh undang-undang. Yang pertama, itu ada Undang-Undang Nomor 42
tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang BPK. Nah, ini kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kedua, Dewan Perwakilan Rakyat, ketiga, Dewan Perwakilan Daerah, keempat, Presiden dan Wakil Presiden, kelima, Mahkamah Agung, keenam, Mahkamah Konstitusi, ketujuh, Komisi Yudisial, dan kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, berikut ada skema tentang lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara garis besar, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang lembaga negara merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Kemudian tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 6 ayat 2. Kemudian kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pertama membuat undang-undang bersama DPR, yang kedua menetapkan peraturan pemerintah, yang ketiga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, keempat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Yang kelima, menyatakan keadaan bahaya. Yang keenam, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan memberi nasihat kepada Presiden. Kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Dan terakhir itu mengajukan rancangan undang-undang APBN. Nah, selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Kemudian hak anggota DPR yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.
Kemudian ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian memutus pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu, kemudian memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Kemudian Komisi Yudisial berwenang untuk mengusul pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Nah, yang terakhir yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya. Kemudian selama bersidang, bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Nah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi pada sub berikutnya, yaitu sub materi ketiga dan keempat. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.